warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Doho TV. Apa kabar Sobat Candaria? Senang sekali hari ini ketemu saya lagi, Rati Kusuma Dewi di Candaria Cerita dan Rahasia Wanita, di mana setiap minggunya kita bakal ngebahas tentang masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Dan kita bakal menghadirkan bintang tamu yang luar biasa yang akan berbagi inspirasi kepada perempuan lain supaya bisa berdaya di lingkungannya. Dan hari ini aku bertemu dengan seorang gadis cantik. Selamat datang untuk Dr. Arin. Iya, terima kasih Mbak Rati. Senang bisa bertemu lagi. Boleh dong dokter sapa dulu mungkin Sobat Candaria yang ada di rumah. Hai Sobat Candaria. Jadi Dr. Arin ini adalah dokter yang sekarang lagi bertugas juga ya dok ya? Bertugas di RSUD SLG. Nah, dan beliau juga adalah konselor laktasi dan juga MPASI. Dan nggak cuma itu, beliau juga adalah owner dari Kiddy Meal Box. Kiddy Meal Box. Kenapa aku mengundang Dr. Arin hari ini di sini? Aku culik nih Sobat Candaria karena aku tuh mulai resah. Wah, resah apa ini Mbak? Hatiku. Jadi aku kan kemarin sempat jalan-jalan ya Sobat Candaria ya, sempat jalan-jalan ke Jakarta di sebuah pameran gitu ya. Ternyata banyak banget gitu sekarang gitu orang mulai concern banget dan mulai fokus sama salah satu isu kesehatan yang namanya adalah stunting. Ya kan? Bahkan di tempat di lini apapun sepertinya stunting itu menjadi pokok utama ya atau program utama untuk dibahas dan dicari di mana-mana. Nah, penasaran juga sih kenapa seperti itu, dan waktu itu sempat kayak riset juga gitu. Kenapa sih se-urgent apa sih? Ternyata memang di Indonesia bahkan ada 81 juta sekitar segitu ya anak-anak yang terkena stunting. Nah, penasaran juga sebenarnya, mungkin Sobat Candari yang ada di rumah bertanya-tanya, apakah stunting itu dan emang sebahaya atau se-urgent apa sih sampai itu jadi pembahasan di mana-mana. Mungkin dokter bisa sharing sama Sobat Candaria yang ada di rumah. Sobat Candaria, jadi terima kasih ya Mbak Ratih ya, untuk pagi ini kita bahas isu yang sekarang ini lagi marak-maraknya, lagi viral kayaknya. Bahkan dipikirkan oleh semua dari semua kalangan, mulai dari ibu-ibu, mulai dari tenaga medis, sampai dengan pemerintah, mulai RT, RW, kemudian Kades, terus habis itu Pak Camat, sampai Bupati. Bahkan ya ibu bupatinya juga concern banget sama yang namanya stunting. Why? Karena jadi stunting ini kan merupakan kondisi ya di mana kekurangan gizi kronis yang menyebabkan anak-anak itu jadi pendek, pendek atau sangat pendek. Nah, kekurangan gizi kronis ini dalam jangka panjang Mbak Rati, mulai dihitung dari di dalam kandungan sampai usia 2 tahun. Jadi jadi hari pertama kehidupan 1000 hari itu adalah masa yang krusial ya, di mana itu pertumbuhan dari tubuh kita dan otak terutama anak-anak, di mana pertumbuhan otak ini sangat penting untuk generasi ke depan. Ya, jadi bisa kita bayangkan kan kalau masyarakat kita banyak yang stunting, otomatis kan SDM sumber daya manusianya ke depannya juga makin menurun. Nah, itu dia yang sangat dikhawatirkan oleh pemerintah di kasus stunting ini. Baik, jadi bisa digarisbawahi ya Sobat Candria bahwa stunting itu adalah 1000 hari pertama ya? Iya, jadi dinilainya dari 1000 hari pertama. 1000 dari bayi itu lahir sampai usia 2 tahun. 2 tahun, dan itu memberikan efek jangka panjang ke depannya ya, mulai dari perkembangan otaknya, kemudian dari tubuhnya juga. Kalau misalkan anak ini nanti stunting, ke depannya dia akan beresiko memiliki penyakit metabolik dan mudah terserang penyakit-penyakit yang lain. Jadi kenapa itu akhirnya di-concern banget, karena 2 tahun masa anak-anak itu masa yang nggak mungkin tergantikan ya Mbak ya? Masa emas banget. Nah itu tuh ya, jadi pemirsa Doho TV kenapa akhirnya semua orang kayaknya lagi bener-bener
serius banget untuk Iya, menangani bener. stunting ini. Padahal sebenarnya kalau menurut data nih, Mbak Arin, katanya stunting di Indonesia sendiri ternyata menurun ya dari tahun 2019 sampai 2023 turun dari 27 jadi 21%. Berarti Iya. artinya berhasil nggak sih kita menurunkan angka stunting? Oke, jadi memang kan targetnya Pak Jokowi nih, targetnya Pak Jokowi itu Halo Pak Jokowi. Halo Pak Jokowi, dimention nih Bapak Di-mention Jokowi ya. gitu. Jadi kan pengennya angka stunting ini berada di angka 14%. 14%, gitu. Turunnya oke. sampai segitu di tahun 2024 nanti. Nah, ini dari tahun 2021 itu kan sekitar 24 sekian Betul. menjadi 21 sekian Iya, sudah iya. turunnya ya. Berarti memang turunnya ini cukup turun, Cukup tapi turun. belum sesuai target. Masih banyak banget PR-nya. Banyak banget, masih ada berapa persen lagi yang harus Iya, diturunkan sampai di betul. angka 14%. Jatuh Iya, lagi, mari kita lagi. perbaiki. Baik. By the way, Oke. tadi kalau misalnya ngomongin stunting yang ternyata masih banyak jumlahnya nih Sobat Cenderia ya, dan belum mencapai target di 14% gitu kan. Kita bisa ngelihat anak stunting itu mulai dari usia berapa sih Mbak Arin? Karena itu kan dari bayi ya, dari Iya. bayi mereka masih Bahkan bayi. dari dalam kandungan. Oh ya? Mbak Rati. Iya. Oke, itu bisa Iya. dikatakan calonnya stunting Calon gitu. stunting. Menarik. Gimana Oke, tuh? jadi yang menjadi bagian menyumbang istilahnya angka stunting itu, jadi mulai dari si ibu hamil. Oh, Iya, jadi makanya kenapa sih sekarang concern programnya pemerintah tuh bahkan mulai dari anak-anak SMP loh, dari anak-anak SMP yang perempuan terutama yang sudah mulai puber, itu sudah mulai diberikan suplementasi Fe. Ya, diharapkan dia tidak kekurangan zat besi, dan ketika dia nanti menjadi ibu, dia mengandung, itu tubuhnya ini sudah siap menerima si calon jabang bayi ini gitu kan. Pada ibu hamil tuh juga diukur lingkar lengan, ya kenaikan berat badan, di mana itu diharapkan bisa mencukupi kebutuhan nutrisi si bayinya, sehingga ketika di dalam kandungan si bayi itu juga peningkatan berat badannya itu juga bagus, seperti itu. Oh baik, berarti kita harus mulai concern bahkan malah sebelum si perempuan tadi Iya, udah sudah disiapkan ya dari SMP. Tapi kalau misalnya si adik bayi ini udah lahir nih pemirsa Coba Cenderia, dan kita pengen tahu apakah anak kita ada gejala atau kita harus memperbaiki dari gizinya seperti itu. Bisa dilihat dari kasat mata nggak sih Mbak? Mungkin dari bentuk fisik atau tinggi badan, kayak gitu dokter. Oke, jadi kalau misalkan dilihat secara kasat mata ini nggak bisa ya. Nggak bisa Jadi ya? kita nggak bisa Nggak bisa judgement kayak, nggak itu bisa anaknya ngejudge, stunting ini gitu. kecil pasti stunting, ini kurus pasti stunting. Enggak ya. Jadi stunting, diagnosa stunting pun itu memerlukan proses, nggak serta-merta yang pendek, semua yang pendek pasti stunting, enggak. Iya. Oke. Tapi kalau stunting pasti pendek iya. Oke, Oke. stunting pasti pendek iya. Tapi Tapi kalau nggak semua pendek belum tentu stunting. kayak Catat tuh ya. gitu. Jadi kalau aku pendek, aku bukan stunting. Mbak Kayak kita gitu. kelebihan gizi. Kelebihan gizi, baik. Dilanjutkan Oke. dokter. Oke, jadi untuk penilaiannya sendiri ini yang kita perlu aware, perlu istilahnya mulai warning ya. Jadi adalah dari peningkat awal, yaitu adalah dari peningkatan berat badannya dia, ya. Kenapa dari berat badan? Karena yang biasanya awalnya biasanya kita itu memeriksakan anak itu kan di posyandu nih. Iya, betul. Terus habis itu nanti diukur dari KMS minimal kan KMS. Iya. KMS itu kan dari kenaikan berat badan. KMS Awalnya dari singkatan situ. dari Kartu Menuju Sehat. penting ternyata kartu menuju sehat. Nih, Tara. semua dari ibu hamil pasti sudah dapat ini. Jadi jangan lupa dibaca ya Sobat Cenderia. Ini penting banget. Penting Kemana-mana aku bawa sampai udah nggak Ini bentuknya. jujur ya. Bahkan aku dulu kan mungkin bedanya antara kita di puskesmas dan di dokter gitu. Mungkin kalau di puskesmas pasti akan selalu ditanyakan ini ya, Mbak. Iya. By the way, kalau di dokter itu nggak terlalu ditanyakan ini gitu. Iya. Jadi akhirnya ini
untuk kejujuran nih. Aku pun juga nggak baca ini gitu loh. Iya, Padahal sebenarnya oke. di sini udah super lengkap banget semuanya Super ada di lengkap, sini. iya. Dan balik lagi tadi Heeh. ke yang stuntingnya. Kalau di kalau di posyandu kan ibu-ibu kader itu bolehnya tugasnya adalah ngisi KMS ini. Oke. Ya, jadi awalnya tuh dari kenaikan berat badannya dia dulu. Nah, kalau ternyata dia nggak naik atau dia stagnan, dia flat, atau dia itu turun, nah itu dari kader bisa merujuk ke nakes. Nah, nakes tuh Oke. minimal di puskesmas. Dan ketika nanti di nakes, nah nanti yang diisi itu bukan Lembarannya KMS ini lagi. aja, iya. Jadi mulai dari kurva WHO, ini namanya kurva WHO. Memang di sini juga ada tulisannya nih, yang ngisi ini harus minimal tenaga kesehatan. Nah, di sini macam-macam. Jadi mulai dari berat badan sesuai usia, dan tinggi badan sesuai usia juga. Nah, dari situ kita baru bisa mengetahui si anak ini stunting enggaknya. Oke. Jadi kalau menurut definisi stunting sendiri menurut WHO itu tidak boleh kurang dari standar deviasi -2. Oke nih ya, -2 nggak boleh turun Nggak boleh di kurang dari bawah. ini. Oke, Jadi kalau sekarang yang dideteksi, jadi dari mulai puskesmas itu data-data yang diambil itu adalah anak-anak yang tinggi badannya kurang dari -2 standar deviasi. Oke. Gitu. Jadi kelihatan ini kurvanya seperti itu. Berarti penting banget ya, Sobat Cenderia, bagi kita kalau misalnya kita punya anak untuk selalu secara berkala memeriksakan tinggi dan berat badannya ke puskesmas gitu. Apa kabar kalau misalnya mungkin mereka ada di perkotaan, bukan di desa, yang untuk ke puskesmas kayak bukan sesuatu hal yang umum bagi mereka gitu ya. Apakah juga menjadi wajib harus ke dokter anak secara berkala mungkin, Dok? Iya, jadi sebenarnya dari awal itu dari posyandu itu sudah aware ya, Mbak. Jadi ketika si balitanya itu sudah tidak naik berat badannya, memang seharusnya sudah laporan kan ke Vaskes, jadi minimal ke Vaskes 1-nya. Dan nanti dari fase 1 juga melihat perkembangan. Jadi kan stunting ini multifaktorial ya, nggak cuman sekedar semua yang pendek pasti stunting, enggak. Jadi dilihat juga dari faktor-faktor lain ya, mungkin dari soal asupan nutrisinya, terus dia sakit atau enggak, kan itu penting banget ya. Jadi kalau ternyata dia nggak bisa naik berat badan karena dia sakit, nah itu yang harus diperbaikin. Nah, dari Vaskes 1 ini nantinya yang akan merujuk ke dokter spesialis anak bila di Vaskes 1 tidak dapat diselesaikan problemnya. Seperti itu. Baik, jadi juga ketika sudah dicek nih ya, Sobat Cenderia, setelah dicek berat badannya, tinggi badannya, ada indikasi mungkin anak tersebut stunting gitu. Kemudian baru dicari lagi penyebabnya. Nah, sebenarnya Dokter Arin, penyebab yang paling sering yang ada itu apa sih? Apakah aku dengar katanya juga ada faktor keturunan juga. Jadi kalau misalnya anaknya mungkin berat badannya lebih kecil dari temannya, tingginya juga, wah ini keturunan kan, bapak ibunya juga nggak tinggi, seperti itu. Ada nggak sih faktor keturunan juga yang akhirnya menyebabkan anak jadi stunting? Dan penyebab lainnya mungkin, dokter ya? Jadi memang keturunan ini bisa dijadiin excuse bagi orang tua ya, karena emang pada kenyataannya jadi ketika orang tua itu mendapati anaknya dibilang anaknya stunting, Bu, Pak, kayak gitu tuh udah langsung kayak ada denial dalam dirinya. Seperti itu. Kan kita nggak tahu nih bapak ibunya dulunya sebenarnya dia stunting apa nggak juga nggak tahu kan. Gitu. Jadi tingginya mungkin stunting bapak ibunya juga menyebabkan tingginya nggak maksimal juga ya, dokter. Iya, tapi itu juga jadi masih belum bisa dibilang nah ini genetik, karena genetik itu juga nggak bisa. Cuman tapi kalau rata-rata tinggi dari keluarga itu memang juga nggak tinggi-tinggi banget, makanya itu kita nggak bisa nilai dari satu sisi aja, Mbak Rati. Betul, setuju gitu. itu, Jadi Dok. harus bener-bener digali penyebabnya itu apa, kayak gitu. Oke, tapi kalau ngomongin penyebab lain, kira-kira apa aja sih faktor yang menyebabkan anak itu menjadi stunting? Jadi tadi kan mungkin udah saya singgung Spill sedikit ya. Soal ini ya, sakit penyakit. Nah, paling penting itu ya, terutama
penyakit yang paling istilahnya jadi momok itu TBC, terus kemudian ISK karena dia sifatnya silent, Oh, iya? infeksi saluran kemih. Iya. Oke. Sifatnya silent, nggak semua anak itu menunjukkan gejala TB seperti orang dewasa. Gejala ISK seperti orang dewasa yang sudah tahu pasti anyang-anyangan dan lain Betul, sebagainya, betul, enggak. Jadi bisa jadi anaknya ini sering demam kayak gitu. Terus habis itu karena sakitnya itu akhirnya si anak makannya, nafsu makannya kan nggak baik. Jadi gimana mau diperbaiki kalau faktor dasarnya itu nggak diperbaiki, nggak diselesaikan dulu, kayak gitu. Oke. Jadi pertama ada faktor kesehatan juga ya, penyakit, terus ada penyebab lain mungkin, Dok? Iya, nah ini nih lagi menjadi sebuah pengamatan ya, Mbak. Hati-hati Anda diamati. Enggak saya aja sih. Ya banyak yang mengatakan bahwa sebenarnya memang ada di pola asuh, Mbak Rati. Oh, paling banyak malah di pola asuh. Pola asuh, karena kan makan, jadi anak soal makan ini kan bukan hanya si anak itu nggak mau makan, tapi kan kita harus cari tahu kenapa si anak itu tuh nggak mau makan. Nah, makan itu kan merupakan suatu kebiasaan juga, kebiasaan. Iya. Jadi kenapa kita akhirnya ke pola asuh? Karena kita juga bisa lihat gimana dong keluarganya ini membentuk budaya makannya. Jadi kediri berbudaya nih, Mbak. Dan itu penting loh ya, budaya makan. Jadi gimana keluarga itu mengenalkan makanan ke anak itu penting banget. Jadi memang istilahnya makanan itu harus diperkenalkan secara baik ya. Jadi makan itu bukan suatu hal paksaan gitu terhadap anak, karena banyak banget anak-anak yang nggak mau makan itu karena dia bisa jadi trauma ya, karena disusul-susulin makannya. Ini kayaknya pada ngangguk-ngangguk semua nih, anak-anaknya dipaksa semua kayaknya ya. Pengalaman makannya ini kurang baik. Iya benar. Karena kalau misalnya kita ngelihat dari sisi psikologis emaknya gitu ya, kadang kan kalau misalnya anaknya kurang makan, terus ketika disuapin anaknya susah, Dek makan toh Dek, kamu tuh badannya udah kurus, nanti mama yang disalahin kamu nggak mau makan loh. Jadi akhirnya itu menyebabkan sisi trauma juga ke anaknya. Iya, ke anak. Jadi makanya istilahnya harus diperbaiki di pola asuh. Gimana? Jadi mulai dari awal seharusnya nih sebelum si anak makan, keluarga bukan cuma ibu ya, itu memang harusnya belajar dulu gitu. Jadi gimana istilahnya memperkenalkan makanan, kemudian membuatkan makanan, mengenalkan makanan yang sesuai sama kebiasaan keluarga, itu gimana? Wah, iya. Ini PR-nya jadi agak berat ya Sobat Cendaria, karena by the way ini kalau ngomongin kebiasaan makan, mungkin orang tuanya sendiri juga makanannya belum tentu sehat juga, dan belum tentu juga teratur, ya kan? Jadi akhirnya menjadi sebuah pekerjaan sekeluarga dong ya, Mbak. Iya benar, memang harusnya memang kan dari stunting aja ini udah yang mengangkat ini tuh dari berbagai macam. Nah, tapi kan intinya adalah di keluarga sendiri. Benar. Jadi mau nggak mau nih kalau memang pengen anak kita pertumbuhannya baik, jangan sampai stunting ya kita harus bentuk dong. Kalau misalkan kita ngerasa kita udah tahu pola makannya dari keluarga ini udah kurang oke, ya udah yuk diperbaiki seperti itu. Oke, ngomongin menarik nih, tadi ada kata budaya makan ya. Aku tadi Dokter ini udah nge-spill sedikit lah ya gimana caranya budaya makan yang bisa menjadi sebuah hal yang menarik bagi anak-anak dan mereka jadi nggak terasa dipaksa gitu. Ngomongin budaya makan nih Mbak, kalau misalnya budaya makan yang ideal menurut Dokter Arin tuh kayak gimana? Karena kita juga akhirnya belajar lagi nih. Sebenarnya yang kita lakuin itu aku udah itu yang kita lakuin itu salah apa enggak, tapi ini di stop dulu ya. Di stop dulu. Karena biasanya gini-gini udah berubah ya. Kita akan kembali lagi sama Cendaria karena menarik banget, dan kita juga akhirnya jadi belajar ternyata budaya makan itu menjadi penting ya kan, bukan salah anaknya, bisa jadi salah dari pola asuh dan keluarganya. Tapi setelah yang satu ini yang mau lewat dulu, jangan kemana-mana, tetap di Cendaria. Hai Sobat Cendaria, kita kembali lagi di Cendaria Cerita dan Rahasia Wanita. Masih barengan sama Dokter Arin.
By the way, hari ini kita lagi ada di Simple Coffee, Mbak Ari. Iya. Ini salah satu coffee shop di Kota Kediri, tepatnya ada di Jalan Gang Stono, Gang 5. Jalan Stono, Gang 5. Gang 5. Tadi sudah minum apa, Kakak? Udah minum kopi almond. Wow. Enak. Tambah ini cerah dan Iya, celing otaknya. Jadi nggak ngantuk lagi. Dan siap untuk membahas soal Iya, stunting siap dan menggebu-gebu Mbak. Tapi seneng loh ya ketemu sama Dokter Arin karena nggak banyak juga orang yang punya semangat atau gira untuk nge-share hal-hal yang ternyata sangat urgent banget gitu untuk diketahui. Minimal buat kita, bukan minimal, yang paling penting justru buat Penting kita juga. perempuan, Ibu terutama. ibu yang mana dia adalah orang yang paling punya kuasa dalam menentukan gizi keluarganya, ya kan? Iya, benar. Kalau misalnya ibunya punya pengetahuan seperti ini, Iya. itu betapa mudahnya tugasnya Pak Jokowi gitu untuk Iya. bisa membuat generasi bangsa yang Iya, emas ya. benar. Tapi jangan lupa tetap didukung bapaknya ya. Nah, didukung Karena bapaknya. dukungan paling besar untuk ibu kan juga dari bapak. Oke. Jadi kalau misalnya udah tahu kayak gini, mungkin ibu-ibu akhirnya bisa bikin menu gitu ya. Bapak saya Iya. mau belanja ya, Bapak Iya, saya mau beli ini penting. demi ya Demi kesehatan kesehatan anak dan tolong. rumah, orang satu rumah tentunya. Iya benar. Tapi setuju nggak sih Mbak Arin kalau Iya. misalnya makanan sehat atau makanan yang punya nutrisi itu nggak harus mahal gitu ya? Iya benar, memang nggak harus mahal. Tapi harus Yang jelas harus lengkap. lengkap. Oke, kita benar. bahas habis ini ya. Jadi tadi kita di sesi pertama udah ngebahas soal yang namanya budaya makan. Nah ini tadi masih di skip dan Sobat Cenderia kayaknya penasaran mengenai budaya makan. Karena nggak semua orang budayanya sama, ya kan? Mungkin karena dari pola asuhnya dulu, orang tuanya akhirnya dilakukan. Atau mungkin sekarang orang juga udah mulai sibuk banget Mbak Arin. bener. 24 jam kerja gitu, nggak ada waktu gitu ya. Sebenarnya budaya yang benar itu seperti apa dan apa yang bisa kita lakukan dari hal-hal kecil yang ada di sekitar kita deh untuk bisa membangun budaya yang baik untuk soal makan gitu tadi. Oke, jadi kalau bicara soal budaya makan yang baik itu ya harusnya makan makanan menu keluarga. Iya, Menu makanan keluarga. Nah ini harus disamain nih menu Iya, keluarga kayak apa? Sayur berarti lodeh gitu. Iya, kenapa kok menu keluarga? Karena setiap keluarga itu punya cita rasa yang berbeda-beda. Oke, Iya, oke. jadi bagaimana mengenalkan anak? Kan anak itu nanti bakalan makan di rumah itu dalam waktu yang lama. Ya, jadi anak ini harus dikenalkan dulu dong menu makanan yang disukai oleh keluarga, Oke, gitu. Jadi oke. istilahnya makanan pokok terutama ya. Misal nih kalau keluarganya makanan pokoknya apa? Nasi kan. Terus anaknya dikasih roti. Ya, gimana? Nggak relate, Mbak. Benar. Jadi itu Iya, benar-benar setuju apa sih. namanya? Contoh kecilnya seperti itu Iya, sih. iya, iya. Ya, jadi dikenalkan dulu berarti anak ini harus doyan makan nasi dong. Berarti kalau misalkan makanan pokok keluarganya Adalah nasi. Oke. Tapi kalau dia bule, memang makanan utamanya dia roti, ya iya dikenalin anaknya juga roti, Oke, kayak oke. gitu. Itu akan mempermudah akhirnya ya. Iya Oke. benar. Terus apa lagi, Mbak? Budaya-budaya yang lain? Terus habis itu makanan keluarga ini juga penting diperhatikan adalah menunya ya. Jadi menu lengkap Mbak Rati. Menu lengkap itu seperti apa? Jadi dia harus mengandung karbohidrat. Terus habis itu dia mengandung protein ya, protein. Terus kemudian dia juga harus ada serat ya. Ya, terus habis itu lemak Oke. juga. Nah, Berarti ini- lemak dan protein ini berbeda ya Mbak ya? Iya beda juga, tapi di makanan yang protein itu biasanya juga dia terkandung Include ada lemak lemaknya. seperti itu. Jadi harus ada kandungan tersebut, ya. Jadi harus ada itu tadi. Terus kemudian kadang-kadang nih orang-orang nih mendewakan yang namanya sayur, Mbak Rati. Ya, padahal kan sebenarnya kebutuhan sayur dalam hidup kita, makanan kita itu cukup 25% aja, ya. Sayur dan 25%. buah, iya benar. Oke. Sayur dan buah itu 25% aja, ya. Jadi kadang-kadang nih ibu-ibu tuh sering banget, anak saya tuh udah tak kasih sayur banyak loh dok, udah mau makan sayur, tapi tetap aja nggak bisa tinggi. Ya gimana bisa tinggi bu, proteinnya gimana gitu kan. Sedangkan yang membuat
anak kita bisa tinggi ya karena zat pembangun tubuh kita itu kan adalah protein. Ya jangan lupa gitu. Oke. Jadi utamakan paling tidak dalam 1 kali makan selalu ada protein hewani. Wajib banget. Hewani berarti. Nggak bisa penuh. tergantikan sama nabati ya dok? Nggak bisa, karena penyerapan protein hewani sendiri sama nabati itu berbeda di tubuh kita. Lebih mudah diserap oleh tubuh kita adalah makanan yang hewani. Tapi kita juga harus tetap memperkenalkan protein nabati. Ya protein nabati juga maksudnya tidak boleh diremehkan dari kandungan gizinya ya, tetap penting. Cuman protein hewani itu harus ada. Terus kemudian diperkenalkan juga protein nabatinya seperti itu. Minimal aja telur dah itu. Oh, berarti kalau misalnya nggak ada daging, udah dia ada telur gitu ya. Adanya telur, atau mungkin yang lebih murah lagi apa sih Mbak, ikan ya. Ikan itu juga boleh. Jadi nggak serta-merta harus ayam, harus daging seperti itu. Kalau ngomongin tadi harus ada karbohidrat, harus ada protein, ada serat, ada lemak gitu ya. Proporsinya sendiri Mbak, tadi kan aku udah di-spill yang sayur ya, harus 25% dari makanan. Apa kabar nih sama karbohidrat, protein, serat yang lainnya? Serat tadi udah ya, karbohidrat, protein. Kayak gimana ya? Jadi kayak kita kalau mau bikin makanan ke anak tuh, bisa nggak mungkin nggak harus ditimbangi kali ya Mbak, cuman mungkin kita kalau misalnya bikin proporsi itu udah sesuai nggak sih, menunya itu udah lengkap, udah bisa dikatakan sebagai gizi, nutrisi yang baik nggak sih buat anak-anak? Oh ini ada fotonya nih ya. Nih jadi mungkin nanti kita share ya sama nanti Sobat bisa Candaria ya. di-share ya Mbak Rati ya. Jadi isi piringku namanya, ini Kemenkes itu sudah menciptakan sedemikian rupa sehingga untuk memudahkan keluarga dalam memberikan nutrisi terhadap satu keluarga, gak cuma ke anak ya. Jadi ada namanya pedoman isi piringku, di mana di situ tuh sudah ada takaran-takaran. Iya, jadi kapan dia harus memberikan sepertiga makanan pokok, ya terus kemudian sepertiga sayuran. Ya ini untuk dewasa ya, beda sama anak-anak tadi yang 20%, 25% tadi pada anak-anak ya. Jadi kalau pada dewasa kita kan perlunya sayurannya tuh sepertiga. Ya, kita harus lebih banyak serat, Mbak. Soalnya kalau kita sudah nggak tumbuh ke atas lagi kan. Tapi harus memperlancar metabolisme. Oke. Terus berarti kalau anak kecil hanya 25% aja, tapi lebih banyak di karbo dan proteinnya, zat tumbuhnya. Iya, jadi bukan lebih banyak sih Mbak Rati. Jadi di buku pedoman MPASI lokal, nanti boleh dicari ya Sobat Candaria. Di googling Google ya. aja, pedoman MPASI Kemenkes, pedoman MPASI lokal Kemenkes ya. Jadi di situ juga udah ada selain porsi, di situ juga ada contoh-contoh makanan lokal. Jadi makanan Indonesia ya, yang cocok sama lidah Indonesia. Untuk makanan mulai dari MPASI, mulai dari dia usia 6 bulan sampai usia 2 tahun itu sudah ada lengkap. Jadi misalkan nanti ibu-ibu juga mau berkembang nih anaknya dari 6 ke, kan ada 6 sampai 9, 9, 12, 12 plus kan seperti itu. Nanti bisa lihat di situ ya. Jadi di situ juga sudah ada porsi-porsinya juga. Nih contohnya seperti ini ya Mbak Rati. Jadi kalau 6 bulan itu kan 6 sampai 9 bulan dia masih butuh ASI 70% ya. Betul. Jadi mulai di situ adalah pengenalan nih, tahap pengenalan makanan nih ke anak. Nah, kalau bisa di situ tuh mulai kita mengenalkan makan itu menyenangkan ke anak, ya nyambung ke budaya lagi kan. Ya, jadi ajaklah anak-anak nih makan bersama keluarga. Jadi tapi kalau misalkan nggak bisa nih, misalkan sekarang udah banyak kesibukan, misal ibunya kerja atau bapaknya kerja deh, minimal kan kalau pagi bisa makan dulu nih sama ibunya, ya udah sama ibunya aja, setidaknya ada temen makan, itu akan meningkatkan nafsu makan anak, karena melihat bagaimana ibunya makan. Kan makan itu merupakan suatu proses belajar ya Mbak Rati ya. Jadi si anak tuh pasti akan mengamati ibunya makan, makanan apa aja yang dimakan, itu nanti lama-lama akan mengamati, dan itu menjadi proses bagi si anak untuk mengenal makanan seperti itu. Nah, terus lanjut lagi ya, tadi kan udah 6 nih, 6. Oh iya, tekstur. Kita juga selain memberikan makanan, tekstur tuh sangat penting diperhatikan. Ya. Jadi jangan terus dia masih 6 bulan udah dikasih makanan-makanan padat gitu. Terus habis itu setelah 6 bulan ada 9 sampai
12 bulan. Ya di situ juga udah ada porsinya. Jadi di situ nanti di situ memang ada gramasinya, tapi di situ juga udah ada satuan penukarnya Mbak Rati. Jadi di sini nanti udah lengkap. Misalkan 50 gram tuh seberapa sih gitu. Di situ udah ada keterangannya. Yang bisa jadi diukur melalui kayak sendok gitu ya, yang lebih potong, mudah ya. kayak Oke, gitu. oke. Jadi kita nggak melulu harus nimbang setiap hari kok gitu. Oke, berarti Jadi buka apa tadi Mbak? Kalau lebih lengkapnya berarti nanti jadi buka di menu MPASI lokal Kemenkes. menu Ya, MPASI lokal bisa di-download Kemenkes. nanti ada PDF-nya. Siap. Nah ini kita tadi udah banyak banget nih ya panduan mengenai makanan kita harus kayak gimana, makannya porsinya juga gimana. Tapi banyak juga yang udah bingung nih, ya Dokter Arin sekarang ini anaknya udah telanjur GTM. gerakan tutup mulut, dia udah telanjur, Iya. udah nggak peduli sama budaya lah, misalnya gitu. Iya. Pokoknya nggak mau makan nih gitu. Iya. Kira-kira bisa nggak sih dirubah lagi mungkin atau apa yang bisa kita lakukan supaya Oke. gerakan-gerakan tutup mulut dari anak-anak itu Tidak bisa berulang. dihentikan? Iya benar. Kayak Iya gitu. memang nih keluhan banyak ibu-ibu itu adalah GTM atau gerakan tutup mulut. Jadi gerakan tutup mulut itu adalah ketika anaknya disodorin makanan, disiapin makanan, anaknya Nggak mau dibuka mulutnya. nggak mau buka mulut sama sekali. Nah ini juga tetap kita harus cari penyebabnya. Apa aja sih yang bisa bikin Anak GTM? jadi GTM. Nah ini macam-macam Mbak Rati. Bisa yang pertama dia sakit, ya. Oke. Sakit apa? Bisa jadi ada rasa sakit di bagian mulutnya. Ya, jadi di bagian mulutnya itu ada mungkin dia tumbuh gigi. Ya, ini paling sering terjadi pada anak-anak dalam masa pertumbuhan tuh di bawah 1 tahun. Itu dia tumbuh gigi. Jadi ketika tumbuh giginya dia pasti merasa tidak nyaman. Jadi ketika dikasih makanan, akhirnya nggak dia mau, sulit menolak gitu menerima akhirnya. Betul, gitu. betul. Terus habis itu sariawan. Sariawan. Ya, sariawan tuh juga bisa menyebabkan dia jadi gak nyaman makan. Terus berikutnya lagi dia bisa jadi badannya gak enak. Iya, jadi ketika nerima makanan tuh rasa di mulutnya tuh jadi gak seenak biasanya gitu. Jadi kehilangan nafsu makan istilahnya. Terus kemudian lagi bisa jadi karena dia trauma terhadap makanan tertentu, ada pengalaman tidak baik yang sebelumnya dia rasakan. Oke. Jadi ketika dia menemukan makanan tertentu, misal nih biasanya dia makan protein ayam mau, makan daging mau, terus habis itu makan ikan nggak mau gitu. Padahal waktu dia usia 6 bulan tuh makan Dia ikan mau, oke aja oke. kok gitu kan. Oh ternyata setelah dicari ke belakang dia pernah nih waktu usia berapa itu dia pernah tersedak kena duri ikan Oke, jadi gitu dia kan. ada hal-hal yang bikin dia jadi trauma ya. Hal-hal yang buat trauma. Nah kita sebagai ibu memang harus pertama tuh sabar Mbak Rati. Sabar nih Kayak nggak gitu boleh. udah bisa dibeli di mana sih sabar ya? Iya. Memang sabar tuh ketika kita berdoa tuh minta sabar yang sebanyak-banyaknya sama Tuhan ya gitu. Karena ketika kita itu kurang sabar jadi semuanya kan gerusu-gerusu nih Mbak Rati. Jadi gimana pun kita harus tata dulu, sabar sambil cari tahu penyebabnya. Misalkan kita kesulitan untuk mencari tahu nih penyebabnya, cari bantuan ya. Jadi jangan dipinjem Disimpan sendiri. pendem sendiri ya, karena sekarang kan dokter juga banyak. Misal nggak usah dokter, bidan lah minimal, bidan kader lah yang paling deket rumahnya mungkin ya, nanti kader bisa bantu ke fasilitas kesehatan terdekat kan seperti itu. Atau yang lebih mampu lagi misal mau ke spesialis anak langsung. Oke, jadi cari bantuan gitu biar kita bisa segera menyelesaikan problem yang ada pada anak kita. Oke. Kayak gitu. Jadi GTM sendiri bisa karena dia kondisi badannya nggak fit atau dia mungkin trauma terhadap suatu makanan. Iya, Nah, betul. kalau misalnya kita mikir nih anak kok emang dia nggak lapar ya gitu, Iya. atau kadang-kadang ada loh anak yang kayaknya tuh sensitivitas terhadap laparnya itu Ya, beda benar, banget benar, sama benar. ibunya, ada kan kayak Iya. kamu nggak lapar dan dia ngerasa fine nggak lapar Iya. gitu. Akhirnya banyak dari orang tua juga akhirnya menambahkan vitamin. Nah, oke. Mungkin buat mengurangi takutnya kalau misalnya nanti dia kurang vitaminnya dan untuk menambah nafsu makannya. Dokter Oke. gimana nih? Setuju nggak sih dengan penambahan Oke. vitamin dengan tujuan biar anaknya nggak GTM lagi mau Iya. makan?
Ini sering banget ditemuin ya Mbak, terutama di tempat praktek saya itu juga akhirnya vitamin apa ya dok biar Iya, anak bener. saya tuh mau makan lagi. Bener, karena kayak emang gitu. mungkin anggap menjadi salah satu cara yang mudah ya. Gitu. Tapi nih Mbak Rati, sebelum nih kita ke vitamin, kita balik lagi ke pola asuh tadi ya. Jadi saya tadi belum bahas tentang jadwal ya Mbak Rati. Nah, jadwal ini penting Mbak Rati. Jadwal makan ke anak, mulai dari pengenalan dia MPASI itu udah ada jadwalnya. Jadi kita nggak sembarangan ngasihnya sejam-jamnya kita sempet gitu, nggak boleh. Berarti di jam ya? Iya, Ada jam jadi tertentu harus ada gitu, jadwalnya. makan. Kenapa sih harus ada jadwal? Karena itu berhubungan dengan sinyal lapar kita. Iya kan, lambung kita kan mengolah makanan kan ada jam-jamnya ya. Jadi misalkan pada anak-anak nih tiap 2 jam dia udah diolah di lambungnya. Jadi tiap 2 jam tuh harus ada asupan nutrisi yang masuk seperti itu. Nanti semakin bertambahnya usia, jamnya akan melebar lagi kan kayak gitu. Jadi itu akan sesuai dengan istilahnya pengaturan asam lambung dalam tubuh kita. Nah, ini yang menjadikan nanti anak itu tahu sinyal lapar Kapan dia kenyang lapar. gitu. Oke. Jadi kadang-kadang anak-anak yang bisa seharian gitu nggak makan karena memang dia nggak mengenali sinyal lapar kenyang yang ada dalam tubuhnya. Gitu. Menarik sekali ini Dokter Arin. Jadi mungkin banyak hal yang harus kita rubah ya. Terutama ternyata aku juga baru sadar bahwa jadwal makan itu menjadi penting. Karena kalau misalnya anaknya makannya nggak teratur di jam-jam, dia juga jadi nggak tahu nih perutku nih lapar apa enggak sih. Sedangkan kalau misalnya jadwalnya teratur, di jam 10 dia makan, ketika jam 10 dia nggak dikasih makan, dia bisa ngerasain yang namanya lapar. Oh ini loh lapar, kayak gitu ya. Menarik, kita belum bahas soal vitamin ya Sobat Cenderia ya. Iya. Kita akan kembali lagi, jadi jangan kemana-mana karena ini bakalan penting banget. Tetap di Cenderia. Ya Sobat Cenderia, kita kembali lagi di Cenderia Cerita dan Rahasia Wanita, yang mana setiap minggunya kita bakal ngebahas tentang permasalahan yang ada di sekitar kita dan menghadirkan perempuan-perempuan hebat yang pastinya bisa memberikan inspirasi bagi perempuan lain supaya bisa lebih berdaya, minimal buat keluarganya sendiri. Betul. Apalagi kalau bisa disebarkan kepada lingkungan. Wah, lebih bermanfaat lagi. Mantap sekali. Hari ini kita ngebahas tentang stunting awal tadi. Iya. Terus kita ngebahas tentang budaya makan, pola makan keluarga, menu makan udah lengkap banget nih ya. Iya. Tadi ada yang ketinggalan nih Dokter Arin, ngomongin Iya, soal vitamin. Nah ini kayaknya udah menjadi dewa penolong bagi kami. Kalau Iya. misalnya anak nggak mau makan, kasih vitamin aja. Kasih vitamin. Ngefek nggak sih sebenarnya itu? Oke, jadi pada dasarnya nih Mbak, vitamin itu kalau di medis nih sebenarnya nggak ada namanya vitamin penambah nafsu makan tuh nggak ada. Oh nggak ada Mbak? Nggak ada. Oh, Jadi baru tahu nih. iya, jadi yang kandungan-kandungan zat yang dipercaya bisa meningkatkan nafsu makan itu nggak apa-apa, boleh aja sih, nggak ada salahnya buat diberikan ya. Dia tuh macam kayak si booster gitu loh Mbak sebenarnya. Jadi dia akan membuat si ibunya tuh lebih tenang kayak gitu kan, dengan ditambahkan. Dan selain itu ada kemungkinan sebelumnya memang si anak ini nggak mau makannya karena penyebabnya dia kekurangan mikronutrien. Bisa juga bisa ya? jadi kurang bisa vitamin jadi ya, dia mikronutrien tuh kayak vitamin yang didapat dari makanan-makanan sehari-harinya. Jadi ketika diberikan vitamin kan isinya kan vitamin B kompleks ya, dimana dia juga bisa memperbaiki sel-sel tubuh, dan diharapkan dari perbaikannya itu jadi anaknya tuh kemudian hari mau makan gitu. Tapi itu juga bukan hal yang didewakan ya. Kembali lagi kita kalau bisa evaluasi dulu nih dari kandungan makanan yang ada di makanan anak kita. Itu jadi kita harus penuhi dulu. Tadi ada karbohidrat, protein, terus habis itu serat, lemak, ya itu harus dipenuhin dulu gitu. Jadi kalau memang anaknya nggak mau makan nih, kita cari tahu kan tadi kenapa nggak mau makannya, kenapa nggak mau makan kayak gitu. Terus lagi adalah bisa juga makanan yang kita berikan kurang variatif. Dia anaknya bosen juga. Bosen, makannya itu aja, bentuknya gitu-gitu aja. Telur lagi iya, gitu ya. Anak itu kan
visual ya Mbak ya, anak tuh visual. Jadi kalau makanannya tuh dikemas dalam bentuk yang menarik, pasti anak juga akan lebih dari awal aja dia menyambut makanannya tuh pasti Wah, lucu happy, banget, lucu, warna-warni kan di situ. Jadi ada nasi warna putih, kemudian ada makanan lauknya tuh mau dibentuk-bentuk, mau dibuat misalkan mau dibuat bulat-bulat dari bentuknya, terus ditambahkan sayur yang warna-warni, ada wortel, ada daun-daunnya, ada buncis, atau boleh dengan makanan-makanan lain yang beraneka ragam, buah-buahan kan juga warna-warni tuh. Nah itu. Jadi apa ya, untuk membuat anak juga menjadi nafsu makan adalah membuat suasana menjadi menyenangkan kembali juga lagi ya. di suasananya, dan kita memang harus sabar. Misalkan anak ini dalam satu hari kok sulit banget makan, setelah kita cari tahu nih kenapa, kita sudah cari bantuan, setelah diselesaikan, nah kita harus tetap menciptakan suasana makan yang menyenangkan untuk anak. Jadi kita tunggu dia kembali lagi seperti sebelumnya dia mau makan lagi gitu. Jadi, jangan sampai bikin dia trauma lah pokoknya. Iya. Saya nanti begitu trauma ke depannya makin sulit lagi berarti seperti itu. Menyembuhkan luka batin lebih susah daripada luka fisik gitu ya. Tapi Mbak, berarti kalau vitamin tadi diperbolehkan untuk menahannya sebagai booster aja, tapi bukan menjadi satu-satunya penolong, atau mungkin malah hanya itu yang bisa untuk membantu anak-anak jadi lebih sehat. Tapi ingat Mbak, jadi pemberian vitamin ini juga nggak serta-merta kita beli sendiri ya. Jadi nggak boleh gitu ya Mbak ya? Iya, harusnya lebih baik didiskusikan dengan tenaga kesehatan terdekat ya. Jadi biar tahulah kebutuhannya apa. Nanti taunya dibeliin vitamin B kompleks aja, ternyata dia adalah butuhnya adalah kandungan zat besi kayak gitu. Jadi biar tepat. Karena vitamin juga macam-macam kan ya. Ada yang dia zat besi, ada yang dia vitamin segala macam, dan nggak boleh penggunaan setiap hari juga. Iya, nggak boleh tiap hari, nggak boleh didewakan. Itu salah banget, berarti soalnya banyak langsung dikasih atau mau makan langsung vitamin. Harus cari dulu faktor penyebabnya. Bener-bener banyak banget, karena memang vitamin kan dijual bebas ya Mbak. Jadi kita kayak tahu aja gitu, udah dikasih vitamin aja, anaknya mungkin dia kurang. Ternyata harus dikonsultasikan. Kita ngomongin mitos atau fakta. Mari kita buka. Gimana nih? Ada kodenya. Gimana? Sebentar ya, saya buka kerepean dulu ya Sobat Cenderia. Oke. Ini ya. Nah, ini ada beberapa mitos atau fakta yang harus kita cari kebenarannya oleh Dokter Arin. Yang pertama, mitos atau fakta dokter? Iya. Apakah susu bisa memberikan nutrisi lengkap bagi anak? Nah ini dia nih, karena kalau anak nggak mau makan, udah kasih susu aja sehat anaknya pasti. Mitos atau fakta? Oke, mitos langsung dijawab kenceng-kenceng ya. Karena saya sendiri adalah konselor laktasi dan MPASI, di mana kita say no to susu tambahan ya. Susu tambahan itu sebenarnya tidak perlu ya Sobat Cenderia. Oh iya? Tidak perlu? Iya, tidak perlu. Bahkan ketika udah nggak ASI tidak perlu juga? Tidak perlu. Jadi ASI sampai 2 tahun atau lebih ya dari WHO. Setelah itu perlu susu nggak? Enggak. Jawabannya langsung dengan tegas jawabannya. Gimana Mbak? Tolong aku beri pencerahan. Jadi memang ya dengan berjalannya waktu nih kan pabrik-pabrik makin besar ya, akhirnya promosi juga makin gencar ya tentang pemberian susu. Tapi yang perlu kita ketahui lagi bahwa susu itu kandungan gulanya juga tinggi loh. Ya, kandungan gulanya juga tinggi, itu yang perlu diperhatikan. Nah, ketika anak minum susu, akhirnya dia kenyang udahan. Dan ketika dia udah dapat susu, dia makin gak mau makan. Jadi kesalahannya di mana nih? Jadi akhirnya makanan-makanan yang penting itu malah tergantikan kayak gitu. Dan banyak loh pasien-pasien itu yang bilang ibunya itu, anak saya minum susu sehari 5 kali Bu Dokter, kenapa nggak bisa gendut, kenapa kok berat badannya tetap stagnan aja, terus kemudian dia malah gampang sakit, bolak-balik sakit, tiap bulan ke tempat saya karena sakit. Absen ya sama dokternya. Iya gitu, jadi ya karena memang bukan susu kuncinya, jawabannya bukan di susu, tapi adalah perbaiki pola makan si anak. Nutrisinya bisa didapatkan dari makanan-makanan menu lengkap tadi gitu. Tapi kalau menu lengkapnya udah bagus, dia mau minum susu nggak apa-apa ya dok?
Sebenarnya susu itu sifatnya rekreasi aja Mbak, Oke. jadi bukan berarti terus nggak boleh sama sekali ya. Jadi Cemilan lah ya, tambahan gitu ya. Jadi dia sifatnya rekreasi, boleh aja diberikan. Tapi perhatikan sekarang nih kalau mau beli susu, cek di belakangnya ya kandungan gulanya berapa. Betul, Nah gitu. apalagi kalau susunya susu coklat. Iya, rasa-rasa itu pasti Rasa-rasa. kandungannya lebih dari 10 gram, cek deh. Oke, baik-baik Boleh ya. dicek di belakangnya gitu. Aduh, Dan langsung itu kayak nanti malah ini Mbak Rati berefek ke depannya. Jadi nanti si anak nanti ke depannya ketika dia dewasa, dia udah menumpuk gula di dalam tubuhnya dari dia kecil, akhirnya dia bisa beresiko terkena diabetes mellitus ketika dia dewasa nanti. Oke, Itu baik, sih. baik, baik, Jadi baik, baik, jangka baik, baik, ke baik. depannya yang kita pertimbangkan. Iya, iya, iya. Ini Seperti benar-benar harus bijak banget ya orang tuanya ya kalau Iya, udah ngomongin kayak gini. benar. Oke, yang kedua, mitos atau fakta? Apakah bayi atau anak gemuk itu pasti sehat? Oke. Jawabannya Jawabannya tidak. mitos. Berarti anak gendut Asik ya. nggak selalu sehat. Kan gemes sama Iya. anak gendut. Aduh, kamu lucu banget sih, Ade. Iya, Gitu. padahal tubuhnya si anak itu mungkin sudah menangis-nangis Oh. karena Dia beban di obes. dalam tubuhnya berat juga. Ya, jadi anak yang gemuk itu berarti kan kemungkinan dia terlalu banyak asupan. Asupannya biasanya gula Mbak Rati. Karena rata-rata yaitu gemuk itu dia kadang sebenarnya makannya udah bagus, masih orang tuanya ngerasa kurang aja dikasih susu. Terus habis itu masih dikasih biskuit, masih dikasih jajan-jajan yang lain, akhirnya dia obes, jadi dia gendut. Lah kalau dia gendut tapi makanannya itu nggak sehat, terus habis itu karena dia akhirnya kalau anaknya gendut nih aktivitas dia pasti Jadi terbatas lebih- kan, lebih dia malas anaknya lebih gerak ya? malas, Mager lebih kurang gitu ya? lincah ya. Itu akan menimbulkan si dia akan punya resiko metabolik ke depannya. Oke, Seperti oke. itu. Tapi kalau udah telanjur gendut nih anaknya, Dok, boleh nggak sih untuk diet gitu? Nah, jadi kalau anak-anak nih masih dalam masa pertumbuhan, memang tidak disarankan untuk diet ya. Jadi kurva pertumbuhan anak itu harus tetap naik. Walaupun dia udah obes, tetap harus naik ya, Tetap Dok ya? harus naik, nggak boleh turun. Ya, kenapa? Karena ketika badannya bertumbuh, otaknya juga bertumbuh, Mbak. Oke. Otaknya juga berkembang, ya. Itu yang dikhawatirkan ketika kita nyuruh anaknya diet, dianya kurus tapi otaknya juga nggak berkembang Iya, dengan iya, baik, iya, iya. asupan nutrisinya juga berkurang. Jadi untuk mengatasi untuk anak-anak yang obes, ini juga bisa dikonsultasikan dengan nakes yang istilahnya yang benar-benar Punya kualifikasi untuk itu ya, benar berkompeten lah untuk berkompeten. itu. Ya, benar. Nyari kata kompeten susah banget di mana ya tadi nyarinya? Terus, Ya, jadi anaknya itu bisa diatur makannya ya. Jadi mungkin kalau anaknya ini suka karbonya yang lebih, oke, karbonya bisa dikurangi. Tapi proteinnya nggak boleh. Jadi bisa oke. proteinnya yang dinaikkan ya. Terus habis itu tambahkan aktivitas fisik ya. Jadi penting Oke. banget untuk memberikan aktivitas. Siap, kita cut dulu karena ada suara azan, Mbak. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Iya. Hai Sobat Candaria, masih di Candaria Cerita dan Rahasia Wanita. Dan kita masih ngebahas banyak banget hal tentang macam-macam ya Mbak, gizi anak lah ya. Macem-macem, Kita ya, bisa gizi rangkum anak. itu jadi gizi anak, terutama di usia 1000 tahun pertama ya. 1000 hari. 1000 tahun kalau genjuk musik sih. 1000 tahun lamanya, 1000 hari, 1000 hari anak ya, Iya. sampai usia 2 tahun. Tadi tuh waktu break ada yang menarik nih Sobat Candaria. Ternyata sekarang pemberian ASI itu nggak lagi dibatasin 2 tahun aja. Bahkan boleh terus diberikan ketika semuanya masih Lebih. mampu ya. Iya. Ibunya masih mampu dan anaknya juga masih mau Masih gitu. mau. Oke. Gimana Iya. Mbak? Emang seperti itu kah? Iya, jadi dari WHO nih Mbak Rati, dari WHO itu sudah memperbolehkan untuk pemberian ASI itu sampai dengan lebih 2 tahun. Jadi mulai dari 6 bulan sampai lebih dari 2 tahun boleh. Tapi ada tapinya ya, asalkan tidak mempengaruhi dari pola makan anak. Karena setelah 2 tahun nih kebutuhan nutrisi anak tuh dari makanan. Oke, ya. nggak lagi dari Nggak ASI lagi saja dari gitu. ASI. Jadi nutrisi dari ASI aja itu tidak bisa mencukupi kebutuhan seluruhnya pada anak lebih dari 2 tahun ya. Jadi utamanya anak tetap makan selama tidak
istilahnya menggeser jadwal makan anak, terus kemudian tidak mempengaruhi perilaku anak. Jadi misalkan nih anaknya tuh jadi nempel terus sama ibunya, nggak mau Jadi nggak mandiri, bersosialisasi, gitu. nggak mau aktivitas yang lain. Nah itu udah warning, harus disapih kalau kondisi yang seperti itu. Tapi selama tidak mengganggu apapun dari perilaku anak, dari jadwal makan anak, is oke, lanjut aja. Oke, seperti itu. Jadi udah nggak harus 2 tahun. Nah, kebanyakan lingkungan lagi balik karena yang nggak paham kan, kok anaknya 3 tahun masih ninin gitu-gitu. Iya, Padahal sebenarnya sebenarnya boleh. it's okay, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ke mitos atau fakta lagi. Oke. Tadi kita lagi ngebahas tentang bayi atau anak yang gendut itu apakah sehat? Belum tentu ya. Iya. Dan tidak boleh diet gitu Iya, ya, tidak boleh benar. diet ya. Mitos atau fakta yang ketiga, Dokter Arin, gula dan garam tidak boleh diberikan kepada anak. Mitos atau fakta? Oke, kalau ini jadi tengah-tengah, Mbak. Berarti apa Jawabannya dong? adalah tergantung usia. Tergantung, padahal nggak ada Oke. pilihan tergantung loh Sobat Skenario. Iya. Jelaskan, coba jelaskan Oke, seperti apa. Jadi untuk anak usia di bawah 12 bulan ya baiknya adalah dia tidak diberikan gula dan garam. Tapi Di bawah 12 bulan? di bawah 1 12 tahun bulan, ya? yang di bawah 1 tahun itu baiknya belum diperkenalkan dulu gula dan garam. Soalnya apa? Yang pertama karena organ di dalam tubuh anak-anak ini kalau nanti kelebihan zat natrium dari garam, terus kemudian gula, itu akan memperberat kerja dari organ tubuhnya si anak. Padahal ini belum waktunya dia harus bekerja keras. Kalau dia dari kecil aja dia udah dibiasakan dengan makanan yang manis-manis dan asin-asin, akhirnya ke depannya balik lagi dia sangat beresiko nanti ketika dewasa kena penyakit metabolik. Terus kemudian selain pengaruhnya terhadap organ, itu ke perilakunya gitu. Ada hubungannya juga ya? Iya, dokter, jadi ya? perilakunya itu dalam arti perilaku makan tadi loh, Mbak. Oke. Jadi kalau dari awal tuh dia udah dikasih makanan yang rich, akhirnya kan rasa dari anak, cita rasa anak ini kan bertahap ya. Bertahap. Jadi dari 6 bulan tuh kalau bisa nggak ada rasanya dulu. Nanti kalau misalkan dia sudah mulai dari 9 plus nih, 9 plus dia mulai ada bosen sama makanan di rumahnya, atau dia mulai cicip makanan ibunya waktu dia makan sambil Ngicip-ngicip ngicip gitu. makanan ibunya, dia udah mengenal itu, kayak gitu boleh tambahkan sedikit ya gitu. Kalau garam itu nggak boleh lebih dari 2 gram per hari ya, jadi dia harus sedikit aja gitu. Jadi perkenalkan sedikit aja, sedikit demi sedikit, bertahap. Nah, kalau dia dari kecil, dia udah kurang dari 1 tahun, dia udah mengenal namanya makanan yang rich, yang strong banget rasanya. Nanti ketika anaknya GTM, bingung mau dikasih apa lagi, Padahal kayak kalau- gitu. Kalau anaknya GTM dikasih yang sedikit aja ada rasanya, itu pasti wow anaknya gitu juga ya. mulai seneng kan Oke, gitu. oke, Jadi oke. ya ada baiknya kalau di awal itu berikan rasa yang rasa asli dari makanannya kayak gitu. Ya karena mungkin di sisi lain kita memberikan makanan ke anak kan sebenarnya bentuk sayang dan cinta kita ya, Iya, Dokter benar. Arin ya. Kadang kita memberikan makanan yang enak, itu adalah juga bentuk rasa dan cinta kita sebenarnya sama anak. iya. Tapi ternyata makanan yang terlalu tinggi natrium atau gula atau garamnya itu malah mempersusah anak kerja tubuhnya Iya, juga semakin berat benar. ternyata. Kan kita nggak kelihatan Iya, ya. nggak Taunya pokoknya kelihatan anaknya happy, sekarang. smile, Iya. bahagia gitu. Kelihatannya nanti kayak Kelihatannya gitu. nanti. Oke, lanjut ke mitos atau fakta yang berikutnya. Ini dia nih. Makanan mentah itu lebih bagus daripada makanan matang. Mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Padahal sekarang banyak orang yang raw food loh, makannya dia makanan mentah. Iya. Ternyata gimana, dokter? Jadi gini, Mbak Rati. Kalau makan untuk anak-anak nih ya, kalau untuk anak-anak makanan baiknya yang matang ya. Karena makanan matang diharapkan kuman-kuman atau zat-zat lain. Kan sekarang misalkan kayak sayur aja, itu kan juga ada pestisidanya Iya, ya betul. kan. Kalau misalkan diberikan mentah-mentah kepada anak, itu yang ditakutkan tubuh anak tuh masih belum mampu untuk melawan zat-zat tersebut ya. Terus kuman juga, kuman kan misalkan nih kayak telurnya cacing-cacing kayak gitu kan juga dia nempel tuh di
di daging ya kan, terus kemudian di ikan, ada juga di apa namanya sayur tuh juga ada kan ketempelan telur-telurnya si apa namanya parasit, terus habis itu kuman-kuman yang lain itu menyebabkan tubuh si anak nih belum benar-benar bisa melawan dengan baik, akhirnya anaknya bisa diare, bisa malahan mual seperti muntah, iya karena sakit pencernaan yang lain, demam kan kayak gitu juga Jadi bisa. disarankan kalau untuk anak-anak, apalagi yang usia di bawah 2 tahun itu yang matang. Dok, Jadi tapi dimasak dulu sampai matang. dimasak dulu sampai matang. Tapi ini ada nih dok, sebagian dari budaya kita memberikan anak tuh kuning telur mentah. Oh. Karena katanya gizinya bagus, apalagi dia setengah matang mungkin ya. Atau makan mungkin benar-benar masih mentah nih dok, kayak jamu gitu. Iya. Itu gimana dok? Iya, boleh nggak sih dikasih ke anak-anak? Nggak boleh. Nggak boleh, tetap tidak boleh. Tolong ya, tetot. Tidak boleh. Jadi meskipun itu telur apa namanya telur organik, kadang-kadang telur kan organik. akhirnya kalau mau sehat kita beli telurnya nggak sembarangan, belinya yang organik, tetap tetot ya dok ya. Tetot. Iya, karena cangkang telur itu belum tentu dia melindungi telur dari apapun, dari Yang ada di kuman-kuman dalam. ya. Telur itu juga punya pori-pori loh, di mana kuman yang sangat kecil itu masih bisa nembus ya. Terus apa namanya, belum lagi telur kan keluar dari sumber dimana dia tuh untuk kuman-kumannya banyak banget. Jadi ketika mecah aja loh, pasti kan juga ada yang nyangkut lah ya jatuh. Kan nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan. Jadi baiknya kalau telur itu yang hewani ya utamanya itu harus banget matang. Sayur-sayur juga. Mungkin kalau yang boleh mentah tuh buah. Buah ya. Buah tapi kan ya harus dicuci bersih dulu, dioncek dulu gitu. Tapi kalau bapaknya nggak apa-apa kan dok makan telur? Ini bapak. Hai bapak-bapak, nggak apa-apa kan ya dok? Ya kalau orang dewasa Pak, tubuhnya udah oke ya, imunitas tubuhnya lebih oke. Jadi melawan bakteri, melawan kuman, virus, udah sanggup lah parasit itu lebih oke. Cuman kalau tiap hari juga kurang bagus juga. Tidak disarankan juga setiap karena hari. kan protein yang mentah itu kan lebih sulit dicerna oleh tubuh sebetulnya. Oh gitu dok. Jadi memang lebih mudah dicerna apabila dia matang dia ya? sudah matang, betul. Oke, berarti kalau misalnya bikin jamu direbus dulu. Aku nggak ngebayangin rasanya sih. Telur kuningnya direbus terus diaduk gitu. STMJ dengan telur matang. Iya. Boleh dicoba Pak Budi ya habis ini. Telurnya matang kalau kena madu dan kena air panas kan? Iya. Walaupun sebenarnya matang loh sebenarnya itu. matang ya. Loh. Berarti air panasnya benar-benar harus yang panas Tapi banget. STMJ jangan dikasih ke anak-anak ya, Sobat Cenderia. Nggak boleh ya, nggak boleh Jangan. juga. Kan tingkat kematangannya kita nggak tahu. Oke. Seru banget nih Sobat Cenderia, ngobrolnya kayaknya nggak bakal habis, tapi ini udah segmen keempat dan aku harus banget memamerkan yang ada di depanku ini. Kalau nggak aku bisa Nggak gitu juga sih ya. Ini adalah makanan yang udah diracik, diramu sama dokter Arin gitu. Yang pasti apa yang diomongin tadi nih dipraktekannya dalam makanan ini ya dok. Spill dok, apa dok? Ini sebelum kesini boleh nih cerita sedikit boleh, ya boleh, tentang boleh. ini. Jadi saya punya catering MPASI ya, mulai dari usia 6 bulan, start 6 bulan yaitu bubur, kemudian 9 bulan ke atas tim, dan ada 12 plus itu makanan bento. Ya nanti mungkin bisa di-spill ya Mbak Di-spill ya. sini? Di-spill di sini, untuk IG-nya bisa buka di Kidi Mealbox ya. Itu. Nah, ini awalnya nih Mbak Ratih, ini jadi ini catering kita milik bareng-bareng nih Mbak. Ini nggak saya gitu aja, ya, nggak cuma Mbak Arin aja ya. Jadi saya punya adik sepupu namanya Nabila. Dia adalah food technologist. Jadi dia memang khusus di teknik pangan. Jadi dulu sekolahnya teknik pangan. Terus habis itu dia tahu tentang pengolahan makanan yang baik ya. Kemudian sama satu lagi teman saya, Dokter Amira, itu juga dia konselor MPASI juga. Waktu itu kita sama-sama punya anak yang kecil, anak usia yang sama gitu. Di mana kita juga punya problem loh dengan anak-anak kita gitu. Terus ketika itu kita ngobrol, akhirnya kita ketemu nih gimana kalau anak kita aja kita bisa dapat solusinya. Gimana kalau kita bikin catering yang nantinya bisa bantu ibu-ibu juga untuk
menghadapi problem makan kepada anak-anak gitu. Jadi kita nggak cuman share tentang produk kita, tapi kita juga share edukasi. Wah, benar sekali. Jadi gitu. kolaborasi antara sebenarnya masalah-masalah pribadi yang udah ketemu bener. solusinya, tapi pengen di-spread lebih besar lagi ke orang-orang lain. Iya, terus utamanya untuk ibu-ibu yang bekerja Mbak Ratih. Nah kan waktunya kan mungkin minim ya untuk mempersiapkan makanan anak. Bener. Jadi mungkin kalau khawatir nutrisinya itu nanti istilahnya pas apa enggak ya kayak gitu, kalau untuk ibu-ibu bekerja bisa diserahkan pada catering kami Kiddy Meal Box gitu. Ada apa aja sih sebenarnya Nah, kalau di Kiddy Meal Box Oke, ini, Mbak? jadi selain bubur, tim sama bento yang dimasak setiap hari ya. Jadi kita fresh setiap hari by order. Jadi kita ada pemesanan sebelumnya, terus kita buatkan. Jadi benar-benar fresh, Fresh ya? nggak yang di freezer terus diangetin ya. Berarti buburnya Gitu. everyday selalu Setiap bikin? hari kita bikin fresh. Terus kemudian kita juga ada makanan yang tinggal goreng ya. Jadi ada bahan-bahan makanan yang aman untuk disimpan, tapi ini juga ada masa simpannya. Ya contohnya ini ada nugget stick hati ayam. Wah, ini hati ayam. Hati ayam andalan Pak Jokowi. Pak Jokowi di-mention lagi. Tolong di-tag ya Pak Jokowi Iya, ya. Oke. Untuk memperkenalkan ke anak-anak yang mungkin udah terlanjur nggak kenal hati ayam, tapi kita butuh hati ayam tuh Benar, asupan benar, zat benar. besi. Karena rasanya kan emang bitter dikit Iya, ya, nggak boleh pahit-pahitnya kan ya ada Mbak ya. pahit amisnya. Nah, ini kita akhirnya bikin inovasi gimana hati ayam itu bisa diterima oleh lidah anak-anak dan mudah digenggam utamanya ya karena dia bentuknya Finger, ya. stick seperti itu. Terus kita ada lagi Nah ini enak banget nih. Nah ini mac and cheese ball. Nah ini bisa jadi kudapan yang sehat buat anak ya. Jadi kan ada jam-jam cemilan nih buat Iya. anak ya. Daripada makanannya mungkin kurang bernutrisi, dengan makan mac and cheese ball ini dia sudah ada proteinnya dari telur, ada karbohidratnya dari makaroni ya. Kemudian ada rasanya cheese, ada rasa kejunya. Jadi mungkin lebih familiar Iya. di lidah anak, lebih enak bisa diterima anak. Ini enak banget, terus dia bentuknya bulat-bulat bulat-bulat. kan. Kalau Jadi biasanya anak biasanya lebih tertarik ya tertarik sama ya. bentuk bulat-bulat. Betul-betul, dan rasanya gurih banget Mbak, ini udah coba. Terus Oke. ada apa lagi? Terus ini ada sosis ayam sayur. Oh, pakai ada sayurnya Oke. ya. Iya, jadi ini pilihan sayur yang aman ketika dihangatkan ya. Terus ini tuh dari ayam ya. Jadi kita juga nggak pakai selongsong Mbak. Jadi misalkan yang khawatir ibu-ibu dengan selongsongnya terbuat dari apa, gelatin apa kayak gitu kan, kita nggak pakai selongsong. Terus kemudian untuk kandungannya juga kita garamnya rendah garam ya. Kita nggak terlalu banyak. Jadi nggak kayak sosis-sosis kemasan pada umumnya. Itu yang tinggi natrium kan karena penyimpanan ya, pengolahannya juga di sana tinggi natrium. Berarti gitu. rasanya juga nggak yang strong banget ya. Rasanya nggak strong banget, terus Dan tapi dia tetap ini sosis. Dan tetap yummy. Tetap yummy. Ada apa lagi nih, frozen food patty tempe? Iya, terus ini Tempe nih? Iya, ini tempe. Jadi ini ada patty tempe. Ini terbuat dari tempe dan tetap ada proteinnya dari telur yang kita olah sehingga menjadi patty. Dimana ini juga bisa memperkenalkan ke anak protein nabati tadi yang saya bilang, tapi juga tetap ada telurnya. Ada protein ada hewaninya protein ya? hewaninya juga gitu. Jadi bisa buat perkenalan nih, mungkin yang anaknya tekstur tempe terlalu keras atau terlalu sulit untuk dimasuk ke anak, bisa dicoba pengenalan rasa tempenya dari patty tempe ini gitu. Dan yang ini nih, ini Nah, kan yang ini kayak best seller. crunchy-crunchy-nya Iya, ya. ini best seller dari produk kami. Ini adalah kulit ikan salmon ya. Kenapa kita pakai ini? Karena anak-anak kita sukanya adalah kerupuk. Betul, Oke. sukanya kerupuk. Dan karena kerupuk itu juga kerupuk yang di luar sana kan banyak garam, tinggi garam, terus habis itu karbohidrat aja, terus minyaknya tinggi kan, akhirnya karena daripada nggak ada nutrisinya sama Iya. sekali, kita kerupuknya ganti pakai salmon skin crackers. Sama-sama kriuknya. Sama kriuknya, Tapi tapi gizinya? dia ada gizinya. Jadi ada protein, ada tinggi kolagen juga, ya. Jadi ada lemaknya juga. Jadi istilahnya lebih pengganti kerupuk ya, pengganti kerupuk untuk Pokoknya yang anak-anak. Bisa yang crunchy-crunchy ya. crunchy-crunchy, yang anaknya mungkin lebih suka makanan kering atau selalu ada kerupuknya, boleh pakai salmon skin crackers. Udah kompak banget nih kita jalan. By
By the way, tapi ini jangan salah ya, Sobat Cendaria, nanti udah digoreng makannya sama saus sambal nggak juga, nggak boleh. Kan nugget makannya sama saus, tuh nggak dianjurkan seperti itu ya. Sih. Tapi boleh loh nanti bikin saus sendiri di bikin rumah. Saus sendiri. Kan udah banyak tuh di YouTube cara homemade saus tomat kan, itu jadi bisa lebih sehat lagi buat anak. Menarik, atau bikin saus keju juga bisa ya Mbak ya. Boleh, saus keju di rumah itu juga bisa. Atau mungkin next saya bikin ini produk saus tomat saus colek kan. Itu saya kayaknya kalau makan nugget nggak sama saus-sausan yang colek tuh kayak nggak afdol gitu kan. Tapi mungkin dibikin yang lebih sehat lagi. Wah, langsung jadi ide gitu bisnis nih ya. Oh jadi Mbak boleh promo satu lagi. Boleh. Mungkin Sobat Cendaria nanti punya acara khusus nih, misal ulang tahun atau misal ada selamatan atau acara-acara untuk anak-anak, bisa juga order di kami. Iya, hampers kayak goodie bag gitu ya. Hampers atau nanti menu makanan yang sesuai dengan anak-anak. Bener. Jadi yang diberikan kepada orang lain juga sehat. Kita juga menularkan makanan sehat. Jadi selain kita sama konselor MPASI, kita juga ada ahli gizi yang bisa ngitungin kandungan nutrisinya, mulai dari karbohidrat, protein, lemak, itu kita juga ada. Jadi kita punya ahli gizi. Jadi super lengkap ya Mbak. Jadi nggak cuma makanan sehat aja, tapi memang benar-benar gizinya juga dihitung dengan baik, dan juga pastinya bahan-bahan yang disajikan juga bahan-bahan yang terbaik, karena juga dikasih buat anaknya Mbak juga buat kan. Anak saya juga. Jadi nggak main-main nih pastinya Sobat Cendaria. Oke, mumpung masih sama Sobat Cendaria nih, Dokter Arin, kira-kira ada nggak sih pesan yang pengen disampaikan sama Sobat Cendaria yang lagi ada di rumah, apalagi yang hubungannya sama gizi anak-anak, karena ternyata sefundamental itu dan sepenting itu menyiapkan gizi terbaik untuk buah hati yang ada di rumah. Kira-kira pesannya buat teman Cendaria atau Sobat Cendaria yang ada di rumah seperti apa nih Mbak? Oke, karena ujung tombak kehidupan enggak sih? Karena kita adalah seorang ibu atau calon ibu, ya siapkan ilmu kita dari dini. Jadi kita baiknya sebelum memberikan kepada anak, ada baiknya kita belajar dulu agar kedepannya kita dalam memberikan nutrisi ke anak kita nggak salah kaprah kayak gitu. Iya, oke. Seperti itu ya Sobat Cendaria ya. Dan yang pastinya Sobat Cendaria kalau masih pengen ketemu sama Dokter Arin, pengen lebih banyak tahu lagi mengenai gizi yang baik untuk anak atau mungkin proses menyusuinya ya, itu sepertinya bisa menghubungi Dokter Arin di mana? Oke, Sobat Cendaria, saya praktik di RSUD Simpang 5 Gumul hari Selasa dan Kamis, ada di Poli Laktasi. Kemudian di rumah saya juga buka praktik untuk konsultasi laktasi dan MPASI. Bisa juga datang di Jalan Pamenang 54A. Nanti atas perjanjian dulu. Boleh gitu. spill nomor handphone mungkin ya Dokter ya, nanti atau itu aja ya? Bisa Instagram? Di Instagram @arinpspita. Arin Pspita, nanti di sana sudah ada infonya, jam praktik, alamat praktik. Terus kemudian jangan lupa follow Kiddy Meal Box. Kiddy Meal Box juga di follow. Jadi buat teman-teman yang pengen praktis tapi sehat bisa langsung beli salmon, skin crackers atau makanan lainnya. Nah, karena waktunya udah habis, waktu dulu boleh. Sedih banget karena masih pengen banyak ngobrol ya, nggak kerasa banget ini udah session keempat tapi kita harus berakhir. Tapi aku punya oleh-oleh buat dirimu. Ya, Masya Allah. Ini adalah salah satu oleh-oleh khas dari Kediri karena komoditinya adalah Nana. Spesial buat Yellow Lover karena Dokter Arin suka kuning. Kuning bertemu kuning. Terima kasih Mbak Rati. Sama-sama, makasih banyak. Sukses selalu. Sukses juga buat Dokter Arin. Semoga selalu bermanfaat. Sama-sama ya Dokter. Terima kasih banyak sudah mau berbagi inspirasi buat perempuan-perempuan hebat yang ada di rumah, karena mungkin hal kecil tapi ternyata sangat penting ya, dan juga bisa merubah sebuah kehidupan menjadi lebih baik lagi. Dan Sobat Cendaria jangan kemana-mana, terus ada di Doho TV, dan yang pastinya saksikan terus Cendaria setiap hari Selasa, karena kita akan ketemu dengan perempuan-perempuan hebat dan akan ngebahas banyak hal yang ada di sekitar kita. Dan juga buat teman-teman yang pengen untuk berbagi informasi atau pengen pengen kasih usul kali ya Mbak Dokter Arin, kira-kira tema apa yang pengen kita bahas, bisa follow di IG-nya di @sobatcendaria. Oke, kita pamit dulu. Terima kasih semuanya. Sehat selalu. Saya Rati Kusumadi dan juga
Saya Arin. Pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.